Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membaca kitab Nasaihul Ibad, yang di dalam kitab Nasaihul Ibad ini juga dicantumkan pada sisi bagian yang ada di luar lingkar atau di luar garis daripada kitab ini, sebuah kitab namanya kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah. Di dalam kitab tersebut kita akan membaca sebuah kisah yang sangat penting untuk kita renungi dan sangat penting untuk kita jadikan pelajaran bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal khamisu wal ishruna. Ini merupakan makalah yang ke-25 yang ditulis di dalam kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah yang ada pada hamis daripada kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar yang menjadi imam di Masjidil Haram, pernah menjadi mufti daripada mazhab Syafi'iyah yang ada di negeri Hijaz, dan beliau mendapatkan julukan sebagai imam daripada negeri Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah dan Madinah, sebagai pusat daripada ilmu agama yang mulia. Pada zaman beliau sangat banyak ulama-ulama yang masyhur yang memiliki kemampuan yang menakjubkan di dalam ilmu agama, tapi beliau menjadi panutan dari seluruh ulama itu, sehingga beliau menjadi mufti dan menjadi ulama besar yang dirujuk oleh para ulama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. An-nutqu bit-tauhid. Ada makalah yang ke-25, An-nutqu bit-tauhid. Artinya adalah melafazkan atau mengucapkan zikir dengan zikir kalimat tauhid. Karena pada zikir itu lafaznya adalah lafaz mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawa Ahmadu wa ghairihi hadithun. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, dan juga para imam ahli hadis yang lain selain daripada beliau juga meriwayatkan hadis ini. Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu semuanya. Qila, dikatakan atau berkata para sahabat yang mendengarkan Rasulullah bersabda ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara kami memperbaharui iman kami? Qala, Nabi bersabda, aksiru min qawli la ilaha illallah, berbaharuilah imanmu itu dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah kenapa zikir ini disebut dengan zikir tauhid, karena di dalam lafaznya adalah lafaz yang mulia, yakni la ilaha illallah, yang bermakna tiada ilah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dengan kalimat ini pula lah seseorang itu diakui dan dianggap sebagai orang Islam bila ia telah melafazkan kalimat la ilaha illallah, atau kita kenal juga dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi kalimat tauhid yang disebutkan pada kesempatan ini adalah la ilaha illallah. Nah, dikisahkan di dalam kitab ini tentang kisah yang menakjubkan, dan kisah ini adalah kisah yang masyhur terutama di kalangan para penuntut ilmu. Artinya bukan perkara yang baru, bukan perkara yang asing ketika kita menceritakan hal ini. Akan tetapi yang namanya ilmu itu kalau diulang-ulang akan menjadi semakin nikmat. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang belum mendengarkan kisah ini, maka semoga bisa mengambil manfaat daripada kisah yang dituliskan di dalam kitab ini. Waruya anna Syekh Abu Rabi', diriwayatkan bahwasanya Syekh Abu Rabi'
Al-Malaqi, ya seorang ulama besar namanya Imam Rabi Al-Malaqi, kana ala ma'idati ta'amin, suatu ketika sedang berada pada suatu majelis jamuan, berada pada satu jamuan, artinya ada pada suasana akan melaksanakan jamuan, yakni akan makan bersama. Wa kana qad zakara la ilaha illallah 70,000 marratin, dan Syekh Rabi ini sebelumnya telah menyelesaikan zikir. Apa zikirnya? Beliau telah menyelesaikan membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 70,000 marratin, 70.000 kali. Wa kana ma'hum 'alal ma'idati syabun min ahlil kasfi, ada di tengah-tengah mereka seorang laki-laki yang juga murid daripada Imam Rabi. Yang seorang laki-laki atau seorang pemuda ini adalah ahli kasyaf. Ahli kasyaf itu artinya orang yang diberikan Allah kelebihan, diberikan Allah kemampuan, dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya perihal alam gaib yang tidak dilihat oleh orang lain. Orang yang kasyaf itu dijelaskan oleh para ulama, pada saat dia mengalami kasyaf, maka ia akan melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Nah, pada kesempatan kasyafnya kali ini, seorang pemuda murid daripada Imam Rabi' tadi itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala neraka jahanam. Jadi, pada suatu jamuan makan, di tengah-tengah makanan yang banyak tadi itu, beliau mengalami kasyaf. Ditunjukkan oleh Allah neraka jahanam. Fahina madda yadahu ila ta'ami baka wamtana'a minat ta'ami, dan ketika seorang pemuda itu akan memulai mengambil makanan untuk dimakan, maka tiba-tiba seorang pemuda ini menangis. Faqala lahul hadirun, maka orang-orang yang hadir pada saat itu di antara kerabat sama-sama murid daripada Imam Rabi', mereka bertanya kepada seorang pemuda ini, lima tabki, kenapa kamu menangis? Suatu perkara yang mengherankan memang, ada orang di tengah-tengah makanan sedang dalam keadaan yang gembira, ketika akan makan tiba-tiba menangis. Maka para sahabat beliau ini bertanya, kenapa engkau menangis? Faqala, maka pemuda tersebut menjawab, ara jahannama wa ara ummi fiha, aku melihat jahannam dan aku melihat ibuku berada di dalamnya. Maka beliau menangis sejadi-jadinya karena melihat ibunya termasuk orang yang berada di dalam jahannam. Qala Syekhu Abu Rabi', berkata Syekh Abu Rabi', faqultu fi nafsi, kata gurunya, kata Syekh Abu Rabi' ini, maka mendengar ucapan dari muridnya itu, maka ia berkata di dalam hatinya. Seorang imam tadi itu berkata di dalam hatinya, artinya berdoa tetapi di dalam hati, tidak dilafazkan. Apa doa dari Syekh Rabi'? Allahumma innaka ta'lamu anni qad halaltu hadhihi 70,000. Ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa aku telah berzikir dengan kalimat tahlil la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Wa qad ja'altuha itqa ummi hadzal syabbi. Sekarang ya Allah, aku serahkan, aku jadikan bacaan zikirku, yakni kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali yang telah aku baca itu, aku jadikan, aku hadiahkan sebagai pembebas atas ibu dari pemuda ini. Demikian Syekh Rabi' berkata di dalam hatinya. Maka seketika Imam Rabi' selesai melafazkan doa itu di dalam hatinya, maka tiba-tiba pemuda yang menangis tadi itu berkata, alhamdulillah, ara ummi qad kharajat minan nari. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, aku memuji Allah, sungguh aku telah melihat ibuku telah keluar daripada neraka jahanam. Artinya, ibu dari pemuda tadi itu telah Allah keluarkan daripada neraka jahanam saat itu juga. Wa ma adri ma sababu khurujiha,
Dan aku, kata pemuda tadi, tidak mengetahui apa yang menjadi sebab ibuku dikeluarkan daripada jahanam. Wa ja'ala huwa yabtahiju wa akala ma'al jama'ati. Maka menjadi gembira dan senanglah pemuda ini, lalu ia makan bersama teman-temannya yang ada di dalam jamaah itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu keutamaan daripada menzikirkan lafaz la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Wa hadza tahlilu bihadza al-adadi yusamma ataqata sughra, kama anna surat as-sammadiyati idza quri'at wa balagat mi'ata alfi marratin tusamma ataqah kubra walau fi sinina adidatin fa innal muwalata la tustaratu. Maka kata Syekh penulis kitab ini, maka mengucapkan tahlil sampai pada jumlah ini, yakni 70.000, dinamakan sebagai ataqah sughra, artinya pembebas yang kecil. Kenapa dikatakan pembebas yang kecil? Karena masih ada lagi pembebas yang lebih besar. Pembebas kecil ini yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali akan membebaskan orang daripada neraka. Dia bisa membebaskan dirinya sendiri. Ketika menjelaskan sarahan daripada makalah ini, para ulama menjelaskan bahwa seseorang itu dengan kalimat itu bisa membebaskan orang lain daripada neraka, dan ia juga bisa membebaskan dirinya sendiri daripada neraka. Ucapan kalimat zikir la ilaha illallah 70.000 kali disebut dengan ataqah sughra. Sedangkan apabila membaca surat As-Samadiyah, surat As-Samadiyah ini adalah salah satu surat di dalam Al-Quran yang juga dikenal dengan nama surat Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad ila akhir, sampai akhir. Apabila qul huwallahu ahad ini dibaca sebanyak, dikatakan di sini 100.000 kali, maka ia dinamakan sebagai ataqah kubro atau pembebas kubro, walaupun bacaannya itu dibaca pada tahun yang berbeda. Karena membaca ini tidak disyaratkan harus bersambung dalam satu majelis, dalam satu kali duduk, atau dalam satu tahun saja, tetapi seumur hidupnya. Andainya ia membaca zikir 70.000 kali itu selama hidupnya, maka tidak apa-apa. Atau ia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 70.000 dalam masa umurnya atau dalam waktu beberapa tahun, maka itu pun tidak mengapa. Artinya diperbolehkan oleh para ulama. Yang pasti, yang penting, kita semuanya sudah mencapai jumlah zikir ini selama hidup kita. Ini perkara yang penting yang dituliskan oleh para ulama di dalam kitab mereka, terutama di dalam kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah. Selain daripada itu, selain di dalam kitab Nasaihul Ibad atau Hamis, kitab Futuhat Al-Madaniyah, bihamis Nasaihul Ibad ini, ada keterangan yang lain yang juga menguatkan pendapat ini, yakni sesuatu yang menakjubkan yang ditulis di dalam tafsir As-Sawi, yakni tafsir Hasiyah ala Tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Ahmad As-Sawi.